Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Aprilia Winarni dengan NIM 0537625532. Saya dari program studi ilmu pemerintahan. Pada video ini saya akan memaparkan tugas pada mata kuliah logika yang mencakup dua bagian utama. Yang pertama, saya akan membahas tentang term. Apa itu term? Mengapa term menjadi unsur penting dalam logika? Saya juga menyajikan contoh agar penjelasan ini mudah dipahami. Berikut penjelasannya. Kalau kita bicara tentang term dalam logika, sebenarnya term itu adalah unsur dasar dalam suatu pernyataan yang mewakili objek, ide, atau konsep tertentu. Nah, term ini terbagi menjadi beberapa macam, dan di sini saya akan jelaskan 3 jenis term yang cukup penting. Yang pertama, ada term umum dan term khusus. Term umum adalah term yang memiliki cakupan luas mencakup banyak hal. Contohnya seperti kata hewan, yang mencakup berbagai jenis seperti kucing, anjing, gajah, dan sebagainya. Sementara itu, term khusus mempunyai cakupan yang lebih sempit, misalnya kucing Persia. Itu termasuk ke dalam kelompok hewan tapi lebih spesifik. Yang kedua ada term konkret dan term abstrak. Term konkret adalah term yang menunjuk pada sesuatu yang bisa kita tangkap dengan panca indera seperti buku, meja, atau rumah. Sebaliknya, term abstrak adalah yang merujuk kepada hal-hal yang tidak bisa kita lihat atau sentuh secara langsung, seperti cinta, keadilan, atau kebijaksanaan. Jadi lebih ke ide-ide atau konsep yang bersifat tidak berwujud. Yang ketiga ada term positif dan term negatif. Term positif menyatakan sesuatu secara langsung tanpa penyangkalan, misalnya mahasiswa, guru, atau dokter. Sementara term negatif adalah kebalikan dari itu, biasanya ditandai dengan kata bukan atau tidak, seperti bukan mahasiswa atau tidak jujur. Itulah tadi sedikit penjelasan tentang term dari saya. Memasuki pembahasan yang kedua, saya akan membahas tentang logical fallacy atau yang biasa disebut tentang sesat pikir. Berikut penjelasannya. Sebenarnya ada banyak jenis sesat pikir, tapi di sini saya akan menjelaskan salah satunya saja beserta contoh yang cukup sering ditemui, yaitu ad hominem. Ad hominem sendiri terjadi ketika seseorang menyerang pribadi lawan bicaranya, bukan argumen yang disampaikan, misalnya seperti, kamu gak usah ngomong soal kejujuran, kamu aja pernah nyontek waktu ujian. Padahal yang sedang dibahas bukan soal masa lalu orang itu, tapi soal pentingnya kejujuran. Serangan ke pribadi seperti ini membuat pembahasan jadi melenceng dan tidak fokus pada isi argumen. Untuk menghindarinya, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, biasakan untuk mendengarkan argumen secara utuh sebelum menilai. Yang kedua, fokuslah pada isi argumen, bukan pada siapa yang menyampaikan. Dan yang terakhir, evaluasi apakah alasan yang digunakan benar-benar relevan dan mendukung kesimpulan yang diambil. Dengan membiasakan diri berpikir secara kritis dan logis, kita tidak hanya bisa menghindari sesat pikir, tapi juga bisa berdiskusi dengan lebih jernih dan objektif. Itulah sedikit penjelasan dari saya tentang term dan logical fallacy. Mohon maaf bila pada penjelasan di video ini banyak terjadi kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.